Almarhumah adalah manusia biasa. Al-insan wa al-wallahi wa islam manusia tempat salah dan hilaf. Selamat kebahagiaannya berkeluarga, saudara masih ada kecelakaan baik juga. Mari kita kedekatan dari keluarga ini juga, tapi Vino itu seperti keluarga saya sendiri, Vinonya, karena dia juga satu angkatan sama anak saya waktu SD. Kemudian juga kemarin waktu PKM pun saya sudah ke anak saya sendiri. Bahkan istri saya meninggal itu Vino dari rumah sakit sampai rumah dia yang gotong juga, dari rumah sampai ke kuburan dia yang gotong juga. Dia buat saya Vino benar-benar anak saya. Dia aku bilang ya udah nggak sakit sekarang ini, udah nggak baik. Minta maaf, yang mana mau saya maafin nggak ada pernah saya bersentuhan apapun, apalagi saat juga diwafatkan dengan husnul khotimah. Keluarga sudah diserahkan Allah, menerima dengan segala kesabaran dan keikhlasan. Kemudian sampai menghantarkan ke makam, maka baginya kiropoli, ada 2 kirop. Tengah tinggal tak? Ya taruh sini. Ya, taruh sini. Ya. Turun. 3 ya. Ini ke bawah. Ya, terus ya, miring. Nah, ya gitu. Ya, ditaruh dulu. Ya, talinya dibukain. Kalau udah ditaruh tali. Ini kepala juga dilipat. Ya, terus jangan ngalingin mukanya kayak tapannya di depan. Nah, ini masukin. Ini diganjel nih. Di belakang. Di belakang kepalanya. Oke. Ya, karena dulu ya kan. Umumin aja dulu. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Laysa lahum lahum ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu kuburnya. Tidak ada satu kata pun yang bisa kami ucapkan kepada semua yang ada di sini, kecuali jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat teman media hadir, buat Albert Pictures, buat Pak Indro, buat tetangga semuanya. Maaf kalau tidak bisa satu-satu, tidak bisa menjamu satu-satu. Kalau ada kesalahan dari orang tua kami, mohon dimaafkan.
Alhamdulillah saya ditinggal kemudian bersama dengan keadaan yang luar biasa yang insya Allah husnul khotimah. Usianya 70 tahun, memang sudah lama menderita sakit gangguan, tapi memang orangnya kuat sekali gitu, luar biasa perjuangannya luar biasa banget. Dia seorang fighter yang luar biasa banget, dan apa namanya sampai akhirnya Allah memberikan untuk itu ya kita semua ikhlas. Mudah-mudahan yang terbaik buat semua. Sakitnya sebetulnya udah lama ya, awalnya dari diabetes, terus kena ke ginjalnya, dari ginjalnya mulai berubah, dan terakhir kondisinya di paru-parunya infeksi. Tapi alhamdulillah justru ketika beliau mau menghadap Allah, semuanya justru sehat walafiat. Hasil tes terakhir ternyata Masya Allah, hasilnya justru baik semua gitu, seperti tidak ada penyakit gitu, tapi memang tidak sadar ya, memang Allah punya jalannya masing-masing. Selalu punya shift gitu, di keluarga karena sudah berempat dan begitu terakhir Caca udah pulang duluan, tinggal saya. Nah, saya lagi ganti shift sama kakak saya nih, karena saya nunggu kalau dia syuting tapi harus datang, kenapa ya udah akhirnya saya pulang, saya pamit. Nah begitu saya keluar, ternyata dia langsung kritis. Ternyata saya ketika saya tinggalin, kakak saya datang mulai kritis. Mungkin dia mau pamit atau mungkin saya mau pamit juga. Ketika pas sakit mautnya, sebelumnya saya ada di situ, tapi ketika masalah sakit saya baru aja keluar dari ruang hotel. Yang luar biasa, dia bilang orang perempuan yang sangat kuat, fighter yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah ngomong sama anak-anaknya. Pokoknya buat dia utama sebagai anak-anak, jadi dia sakit pun sebisa mungkinnya akan menghadapi anak-anak. Selama hidupnya dia nggak pernah mengeluh atau keluar dari mulutnya sakit ya. Saya sakit atau nggak bisa, nggak pernah gitu. Bahkan kalau misalnya kita ada antar ke dokter untuk periksa, anak-anaknya disuruh tunggu di luar biar dia ngomong sama dokternya sendiri. Jadi memang luar biasa. Kalau ada hasil labnya yang kira-kira kurang bagus, dia simpan. Bahkan kadang-kadang maksudnya dia robek gitu, dia nggak tahu anak-anaknya itu ya. Buat kita terkadang ingat itu lucu, tapi kadang-kadang was-was gitu. Karena apa ya? Karena memang dia biasanya memang dari dulu itu udah sosok yang luar biasa, fight banget, ada penyakitnya, dan kayaknya kalau misalnya dia kalah selalu banyak gampang dibanggakan gitu. Makanya apa ya, merasa kayak dia tuh orangnya, karena saya anak paling kecil, jadi kesannya dia dari saya kecil sampai gede sama. Jangan lupa makan, mesti kayak menganggap kita tuh masih kecil terus gitu. Jangan kecapean, terus apa ya, pokoknya dia mau nasihatin orang, tapi kalau kita kasih ini untuk penyakitnya dia malah nggak mau. Kemarin dari Bandung ada istri saya ada kerjaan gitu. Sebelum itu saya terus waktu itu saya pulang, biasanya kalau saya sering jaga di sini, kalau kita jaga di sini itu biasanya badannya agak lengket atau karena kan baunya apa namanya jadi rapi. Dan saya ada lucu, terus baunya wangi sekali. Sampai saya tanya, ini sih wangi banget. Dia udah nggak sadar sih, tapi dia bukan
saya pamit mau syuting gitu, saya pamit mau syuting, dia buka mata mau syuting di daerah Pondok Kelapa, saya bilang ternyata bukan syuting di Pondok Kelapa, ternyata malah ya saya mengantar dia ke persyaratan perjalanan pertamanya dia di sini gitu, di awal perjalanan dia, kalau kita nyebutnya ini awalnya perjalanan manusia ya di sini. Itu saya simpel sih karena apa namanya di sini pemakamannya udah full karena yang di bagian belakang itu terkena banjir, jadinya lahan yang tadinya mungkin kosong akhirnya udah nggak bisa dipakai gitu. Jadi saya tanya kalau misalnya di dekat yang saya bisa tahu bisa tuh ini juga bisa 10 tahun bisa digabung atau di sebelahnya gitu. Dan ya udah lebih apa namanya simpel dan udah tidak menyalahi aturan pula di generasi kedua ya insya Allah semuanya kita serahin follow alam. Jadi udah anaknya gitu kayak misalnya dulu belum kawin lalu cepet kawin kalau belum punya cucu gitu enggak, makanya dia orang yang kayak seperti orang tidak pernah punya keinginan untuk membebankan ke anak-anaknya gitu, bahkan sampai kafan aja dia sampai filmnya udah nyimpen nanti kalau dia meninggal nggak mau tinggalin anaknya itu sih baru tahu gitu. Jadi memang luar biasa banget gitu. Ya setiap ibu dimanapun ibu teman-teman juga pasti luar biasa gitu. Tapi memang apa ya kenangan dengan ibu ketika ditinggal sama bapak 10 tahun berjuang sendiri dengan kawan ada meninggal penyakitnya itu sungguh menjadi apa ya, inspirasi luar biasa sih menurut aku. Terutama ketika kita udah semuanya udah beres. Jadi ternyata ibu pernah nyimpen kenangan dan kita udah cari ternyata nggak tahu itu di mana. Dia belinya kapan juga nggak tahu, ini nggak tahu apa. Sampai segitunya gitu. Itu saya belum tahu ya, karena nanti mungkin saya juga akan ke rumah sakit karena di visum seperti visum. Kita juga pengen lihat visumannya seperti apa. Iya, iya, karena ada apa ya? Kan dia lagi pingsan, nggak tahu kenapa. Dari pihak Putri yang saya tanyain, gimana mama di mana katanya. Ayah mau ke situ, jangan dulu ya katanya. Ini mama lagi di visum. Oh, di visum. Tahu ya, artinya makanya ini nanti mau kita tanyakan kebenaran dan tidaknya. Saya nggak tahu, itu nggak tahu. Cuman yang saya dengar dari temannya Putri, ya memang seperti itu. Cuman nggak tahu apa. Mungkin bukan visum kali ya, mungkin dia ngomongnya visum. Cuman mungkin memeriksa apa yang ada di keseluruhannya, karena kan udah kelihatan biru-biru. Dan di jalan tuh udah ada sebetulnya. Masih bingung waktu itu apakah sudah meninggal atau belum. Gitu. Masih. Nah dari pihak itu ya kalau memang sudah meninggal tidak jadi masalah. Cuman saya mau mempubliskan meninggal, jangan dulu saya bilang, karena ini masih dilihat sama tim dokter. Ya, ditunggu-tunggu sampai perjalanan, baru ada informasi udah di rumah, baru saya berani ngasih tahu. Kalau memang itu dia itu sebetulnya tidak pernah sakit. Dia cuman kalau flu, batuk gitu doang, terus menggigil. Udah itu yang saya tahu. Cuman dia tuh obatnya kalau menggigil selimutin, dia minta ya selimutin yang banyak asal hangat aja, setengah jam udah. Sebulan sampai dia tidur. Bung, dari mana itu? Yang katanya sakit lambung. Nah itu saya nggak tahu karena saya juga belum ngecek ke rumah sakit ya. Ngecek. Ada yang bilang serangan jantung. Makanya nih dari sini saya mau ke Alisa mau nanya Riwayatnya. ya apa dia benar serangan jantung. Kalau misalkan serangan jantung berarti ada sesuatu yang kaget. Kemarin sempat dirawat di rumah sakit. Sempat cuma 2 hari. Saya juga tahu dari siapa ya, dari anak-anak kalau mama sakit. Oh ya udah ke sana. Karena ke sana nggak sakit biasa, meriang gitu. Tapi menurut informasi dari ya keluarga, ternyata dia tuh sering sakit. Semenjak tinggal di situ tuh dia sering sakit. Tapi mamanya tuh nggak tahu, adik-adiknya tuh nggak tahu. Silakan nanti tanya ya sama keluarganya ya. Maksudnya saya salah. Nggak ada yang dikasih tahu.
Seharusnya kan kasih tahu kan keluarganya. Kalau saya mah dari kasih tahu juga saya bukan siapa-siapa. Anak-anak harus dikasih tahu. Kadang-kadang anak-anak juga nggak tahu kalau dia lagi sakit atau lagi gimana. Karena saya selalu menyuruh anak-anak untuk ngelihat mamanya, bahkan bantuin mama, tolongin mama. Makanya anak-anak sering. Saya tidak pernah melarang. Karena yang membuat dia bahagia adalah ketemu dengan anak-anak. Sama sekali serangan jantung. Alhamdulillah, jadi aku dikasih kabar sama Putri itu kondisinya mama habis sholat subuh. Malahan jam 2 jam 3-nya tuh mama bercanda-bercanda karena mama kan orangnya gitu, senang bercanda gitu. Kayak ayah bercanda sama pegawainya, adik-adik kalau nggak bisa tidur segala macam ya. Bercanda, sempat makan dulu. Malahan katanya tadi juga ketika mama almarhum mama dibawa ke rumah, sisa makanan semalam itu masih ada di dapur di meja tuh karena nggak habis. Setelah makan, mama sholat subuh katanya. Malahan sebelum sholat subuh itu sempat ngegigil, dipeluk sama Rinjon malahan. Si mama dia dipeluk katanya tuh, takut dingin kasihan. Setelah sholat, karena yang kalau ini kondisinya pada tidur, dan pas lu lihat kamar katanya kondisinya mama pingsan. Kondisinya pingsan dan sempat kejang-kejang. Nah kita nggak tahu maksud dalam artian kejang-kejang itu apakah memang proses pencabutan sakaratul maut atau apa, kita nggak tahu. Cuman katanya ketika di perjalanan juga sebenarnya mama udah nggak ada, tapi mungkin kita pengen tahu kondisinya seperti apa, kita datang ke rumah sakit. Nah di rumah sakit pun akhirnya sudah angkat tangan gitu. Itu kan dokter ngediagnosanya lambung karena beliau senang pedas katanya, jadi nggak boleh pedas, nggak boleh kopi. Itu kopinya sama apa, pedasnya lumayan kenceng sebelumnya, langsung berhenti total. Terus kemarin itu pola makan diatur aja, makanya pasti sembuh lagi, nggak ada keluhan selama sebulan ke belakang itu. Pas kemarin ditanya juga capek apa enggak katanya. Pas jam 3.30 lah itu adzan awal, kan tidur lagi tuh di kamar tuh. Udah adzan awal, beliau langsung bangun, lapar, di sini ada kanan. Mama kenapa? Mau makan? Dibawain makan, terus bilang katanya, bikinin teh anget dong katanya. Saya bikinin teh, makan habis sampai 4:30 itu adzan subuh, langsung sholat lagi. Udah sholat, pas lihat si Dede pingin mimi, langsung nangis. Saya langsung deketin si kecil, ternyata biar saya gendong dulu katanya. Gendong dulu, terus udah itu taruh aja, terus sholat lagi. Ke sholat subuh dilanjutkan, langsung sholat subuh si Dede ditaruh, saya bikin susunya, masih di situ juga di sampingnya. Pas beres sholat subuh langsung pingsan, merujuk lari ke rumah sakit terdekat di sini. Udah ke sana, deket kok, di sini cuma 7 menit. Pas udah ke dokter di sana bilang, dokter ini udah nggak ada katanya. Dok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.